seorang gadis miskin dari gang sempit bermimpi kuliah di luar negeri. Ibunya hanya buruh cuci, tapi rela mempertaruhkan segalanya demi satu harapan. Siapa sangka, di tengah banjir dan keterbatasan, takdir justru berpihak padanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel ini. Di sini kamu akan menemukan berbagai cerita seru dan penuh makna. Simak kisahnya dan jangan lupa subscribe. Raya hanya anak buruh cuci dari gang sempit bernama Gang Anyelir. Gang itu tak lebih lebar dari dua orang dewasa berpapasan. Tanahnya becek kalau hujan, dan kalau malam bau got sering menyengat dari ujung saluran mampet. Rumah Raya ada di paling ujung, berdinding triplek yang sudah mulai keropos, beratap sengkaratan, dan selalu bocor setiap kali hujan deras turun. Di dalam rumah, tak ada ruang tamu, hanya satu kasur tipis yang digelar di lantai, satu kompor gas kecil di pojok dapur, dan rak buku reo tempat Raya menyimpan buku-buku bekas yang ia beli di pasar loak. Setiap malam, saat suara hujan mengetuk atap seng seperti ribuan ketukan kecil yang tak mau berhenti, Raya duduk di bawah jendela kecil yang hanya dilapisi plastik. Ia menatap ke langit yang tak sepenuhnya bisa dilihat, hanya sebagian kecil yang tersisa di sela atap rumah-rumah padat. Dari situ, ia berbisik pelan, nyaris tak terdengar. Oxford, aku akan ke sana. Wajahnya datar, tapi di balik matanya ada sorot yang dalam, seolah percaya pada sesuatu yang bahkan tak bisa dijelaskan. Tangannya menggenggam buku bahasa Inggris yang sudah lecek, dan kakinya bersila di atas tikar plastik. Ia tahu mimpi itu terlalu besar untuk ukuran dirinya. Tapi ia juga tahu, kalau tidak percaya sekarang, ia akan menyesal seumur hidup. Suatu siang di sekolah, ketika suasana kelas ramai dengan suara anak-anak bercanda, Pak Rudi, guru bahasa Indonesia, berdiri di depan kelas sambil mengamati semua muridnya satu persatu. Lalu tanpa ditanya, ia menunjuk ke arah Raya. Kamu, Raya, cita-citanya apa? Raya berdiri pelan, suaranya ragu. Saya ingin kuliah di luar negeri, Pak, di Oxford. Kelas langsung meledak tertawa. Beberapa teman bahkan bertepuk tangan sambil mengejek. Wah, anak Gang Anyelir mau jadi bule, kata Dimas dari bangku belakang. Yang lain tertawa lebih keras. Pak Rudi tak tertawa, tapi senyumannya tipis. Ia menggeleng pelan, lalu menyandarkan tubuh ke meja. Mimpi itu boleh, nak, katanya. Suaranya tenang tapi tajam. Tapi sadar posisi juga penting. Kamu cuma anak tukang cuci. Raya, jangan terlalu tinggi, nanti jatuhnya sakit. Kata-katanya seperti palu. Semua tawa langsung berhenti, tapi tatapan ke arah Raya berubah. Dari mengejek menjadi iba, seolah semua orang di ruangan itu sepakat bahwa gadis ini hanya sedang berhalusinasi. Raya tidak menjawab. Ia hanya menunduk. Tangannya gemetar tapi ia tetap berdiri. Di dalam dadanya ada rasa panas yang sulit dijelaskan. Matanya mulai berkaca, tapi ia tahan. Bukan karena malu, tapi karena marah. Bukan pada gurunya, bukan pada teman-temannya, tapi pada dunia yang terlalu mudah menghakimi hanya dari asal-usul. Ia duduk kembali tanpa sepatah kata, sementara gumaman masih terdengar pelan di belakang. Nanti juga sadar sendiri, orang miskin MAH mentoknya ya di sini-sini aja. Hari itu, sepulang sekolah, Raya berjalan sendiri melewati gang sempit. Langkahnya cepat, wajahnya kaku, dan matanya menatap lurus ke depan. Angin sore berembus dingin, bau comberan menyeruak dari selokan, dan suara ibu-ibu menggosip dari teras rumah terdengar samar. Tapi Raya tidak peduli. Di dalam kepalanya, kata-kata Pak Rudi terus terulang. Jangan terlalu tinggi. Dan disinilah titik itu muncul, titik di mana Raya mulai bertanya, apakah mimpi sebesar itu benar-benar bisa dicapai, atau memang hanya untuk orang-orang tertentu saja? Bu Warti, Ibu Raya, adalah buruh cuci keliling. Setiap pagi ia berjalan kaki dari satu rumah ke rumah lain, membawa ember besar berisi sabun dan pakaian kotor. Tangannya kasar, penuh luka kecil yang tak pernah sempat sembuh karena selalu terkena deterjen. Kadang-kadang tangannya gemetar saat memeras baju,
terutama kalau pagi hari sedang dingin dan tubuhnya kaku karena reumatik. Tapi Buarti tak pernah mengeluh. Kalau ditanya orang, ia selalu menjawab dengan senyum tipis. Namanya juga kerja. Bu, selama tangan masih bisa gerak, ya syukur. Ia tahu Raya punya impian besar. Ia tahu dari cara anaknya membaca buku sampai malam, dari tulisan-tulisan kecil yang ditempel di dinding, dari cara Raya menyebut kata Oxford, dengan sorot mata yang tak bisa bohong. Tapi ia juga tahu hidup mereka tidak mudah. Pendapatannya pas-pasan, kadang kurang. Untuk makan sehari-hari saja kadang harus dicicil. Maka diam-diam, setiap kali ada sisa uang dari hasil mencuci, Buarti sisihkan 2.000, 5.000, kadang 1.000. Ia masukkan ke dalam celengan ayam dari plastik murahan yang disimpan di balik karung beras. Ia bilang ke Raya itu celengan buat beli gas. Padahal tidak. Malam itu sunyi. Hujan baru saja reda. Tapi air masih menetes dari atap seng yang bocor. Listrik sempat padam. Dan kini hanya lampu kecil di dapur yang menyala redup. Raya sudah tertidur di atas tikar, memeluk buku bahasa Inggrisnya. Buarti berjalan pelan ke dapur, menarik napas panjang, lalu duduk di lantai yang dingin tanpa alas. Ia tarik karung dari bawah meja, mengeluarkan celengan ayam itu, dan mulai membuka tutupnya dengan ujung sendok. Suaranya pelan, tapi jelas. Bunyi koin-koin yang jatuh ke lantai, dan lembaran ribuan yang digulung kecil. Tangannya bergerak cepat, tapi wajahnya tegang. Napasnya pendek-pendek. 1, 2, 3 lembar 2.000-an. 4 lembar 5.000-an. 1 lembar 10.000 yang kusut. Semua ditumpuk di lantai. Buarti menghitungnya 2 kali. Lalu 3 kali. Lalu akhirnya ia berhenti, menatap jumlah itu dengan mata yang mulai basah. Ya Allah! Bisiknya lirih. Air matanya jatuh. Satu persatu. Ia tak menangis keras. Tak ada suara. Hanya bahunya yang pelan-pelan bergetar. Seperti sedang menahan sesuatu yang terlalu berat untuk disimpan sendiri. Ia tahu uang itu belum cukup. Jangankan untuk beli printer. Buat beli kertas dan tinta saja belum tentu cukup. Tapi ia tetap menggenggam uang itu. Ia peluk lembaran-lembaran kecil itu ke dada. Lalu ia menatap anaknya yang tidur di ruang depan. Dan tersenyum samar. Kalau aku tak bisa sekolah tinggi, ucapnya pelan, nyaris seperti gumaman pada dirinya sendiri. Setidaknya anakku bisa. Ia kembali menatap celengan yang kini kosong, lalu menoleh ke jendela yang masih meneteskan air hujan. Tapi dalam hati kecilnya, satu pertanyaan muncul. Apa benar semua ini cukup untuk membawa Raya sampai sejauh itu? Di sekolah, Raya bukan siapa-siapa. Ia selalu duduk di bangku paling pinggir, dekat jendela, sendirian. Seragamnya paling lusuh, warnanya sudah tidak putih lagi, lebih mirip abu kusam. Kerahnya sobek di ujung, dan bagian bawah rok sering basah karena jalan becek. Sepatunya bolong di ujung kanan, dan ia menempelkan solnya dengan lakban hitam supaya tidak semakin lepas. Kalau istirahat, ia duduk di sudut halaman, membuka bekal pelan-pelan. Hanya nasi putih dengan taburan garam atau kadang sambal goreng kering sisa semalam. Ia makan tanpa suara, sesekali melihat sekeliling, memastikan tak ada yang memperhatikan. Tapi meski begitu, setiap kali ada ujian atau lomba akademik, nama Raya selalu muncul di papan pengumuman. 3 besar. Kadang juara 2. Pernah juga juara 1. Nilai matematikanya paling tinggi di kelas. Bahasa Inggrisnya bahkan jauh di atas rata-rata. Tapi bukannya dipuji, ia malah jadi bahan omongan. Rani, anak orang kaya yang duduk di tengah kelas, pernah berdiri sambil tertawa keras di depan teman-temannya dan menunjuk Raya. Ngaca dulu. Ray, Inggris itu buat orang kaya, bukan orang yang numpang wifi warung. Suara tawanya menyakitkan, dan semua yang mendengar ikut cekikikan sambil melirik ke arah Raya. Raya hanya diam. Ia sedang menyalin catatan dari papan tulis, tapi tangannya sempat berhenti. Wajahnya tak menunjukkan marah, tapi matanya jelas berubah. Pandangannya kosong beberapa detik.
Lalu ia menunduk lagi, melanjutkan menulis seperti tak terjadi apa-apa. Tapi di dalam dadanya, ia hafal betul kalimat tadi. Ngaca dulu, Ray. Itu bukan kalimat baru. Ia sudah mendengar yang lebih buruk dari itu. Di pasar, di gang rumahnya, bahkan dari guru sendiri. Tapi bedanya, sekarang Raya tak melawan dengan kata. Ia lawan dengan diam dan angka-angka di atas kertas ujian. Sepulang sekolah, ia sering mampir ke warung pojok dekat lapangan, pura-pura beli gorengan. Padahal tujuannya cuma satu, numpang wifi. Ia duduk di bangku kayu yang catnya sudah mengelupas, membuka HP lama milik ibunya, dan mulai mencari contoh soal TOEL atau video pembelajaran dari luar negeri. Kadang sinyalnya lemah, kadang harus menunggu warung sepi supaya tidak dimarahi. Pernah suatu sore, ibu warung menegur, "Ray, jangan cuma duduk di situ. Kalau nggak beli, minggir ya." Raya hanya angguk pelan, lalu berdiri, jalan perlahan sambil menahan kecewa. Tapi besoknya ia datang lagi. Dan lagi. Di rumah, ia menyalin ulang soal-soal yang ia lihat dari internet. Buku catatannya penuh coretan dan terjemahan. Ia belajar sendiri. Tak ada bimbingan, tak ada guru les. Tapi semua ejekan tadi, semua tatapan merendahkan, ia simpan rapat-rapat di kepalanya. Ia tahu, orang seperti dia tak boleh lemah meski sebentar. Sekali saja ia goyah, semua bisa runtuh. Maka setiap hinaan dari Rani, setiap lirikan dari guru, setiap omongan dari ibu warung, justru jadi bahan bakar dalam diam. Tapi dalam hati kecilnya, satu pertanyaan mulai tumbuh. Sampai kapan ia sanggup bertahan seperti ini? Seleksi beasiswa luar negeri dimulai. Pengumuman itu ditempel di mading sekolah dan dibagikan lewat grup WhatsApp kelas. Rani langsung pamer ke semua teman kalau dia sudah mendaftar lewat bimbingan belajar ternama. Sementara Raya hanya membaca informasi itu diam-diam di ujung lorong sekolah, memotret dengan HP tua milik ibunya yang layarnya retak. Hatinya campur aduk, antara semangat dan takut. Tapi malam itu juga, ia mulai menulis esai tentang perjuangan hidupnya, tentang rumah bocor, dan tentang ibu yang mencuci baju dari pagi sampai malam demi pendidikan anak semata wayangnya. Esai itu ia ketik di warnet kecil pinggir jalan. Kursinya goyang, keyboardnya keras dan lengket, dan waktu sewanya cuma 30 menit karena uangnya pas-pasan. Ia mengetik cepat sambil sesekali melirik jam di pojok layar. Di luar warnet, suara motor lewat dan musik dari warung sebelah bersahut-sahutan. Tapi Raya tak terganggu. Tangannya gemetar bukan karena gugup, tapi karena dingin. Saat selesai, ia langsung kirim esai itu lewat email, lalu berdiri. Penjaga warnet sempat berkata, "Udah selesai, Dek? Baru sebentar." Raya hanya tersenyum kecil dan menjawab, "Uangnya cuma cukup segitu, Mas." Hari wawancara daring tiba. Raya bangun lebih pagi dari biasanya, mandi pakai air dingin, dan menyetrika seragam sekolah terbaik yang ia punya. Ia siapkan catatan kecil, belajar ekspresi bahasa Inggris lewat kaca, dan menghafal kalimat sambutan dalam kepala. Tapi tepat 1 jam sebelum jadwal wawancaranya, listrik padam. Rumahnya gelap total. Ia panik. "Bu, gimana ini?" Laptopnya nggak bisa dinyalain. Suaranya tinggi, matanya mulai berkaca. Bu Warti langsung berdiri, membuka pintu, dan mengambil ponsel dari dalam tas kresek lusuh. "Ini, pakai HP majikannya ibu. Tapi jangan lama-lama ya, nanti dikira nyolong," katanya cepat. Wajahnya tegang, tapi ia berusaha tersenyum. Raya terdiam sejenak, lalu memeluk ibunya erat. "Makasih, Bu." Wajahnya pucat. Jantungnya berdetak kencang saat membuka aplikasi wawancara lewat HP. Di layar, 3 juri dari luar negeri sudah siap. Bahasa Inggris mulai dilontarkan. Raya menjawab satu persatu dengan tenang, walau sesekali suaranya bergetar. Ia tidak tahu apakah suaranya cukup jelas atau sinyal akan tiba-tiba hilang. Tapi ia tetap bertahan. Di akhir wawancara, salah satu juri, perempuan paruh baya dengan kacamata,
menatapnya langsung dan bertanya, "Why do you think you deserve this scholarship?" Raya terdiam. Wajahnya kosong beberapa detik. Tangannya di pangkuan, menekan keras agar tidak gemetar. Matanya menatap layar. Lalu, pelan-pelan ia bicara. Suaranya tenang, tapi berat. "Because I have amateur his hair whole life just so I can have a dream." Tak ada hiasan kata. Tak ada senyum dibuat-buat. Hanya kalimat itu, jujur, dari hati. Di ujung layar, juri itu terdiam. Lalu layar berganti. Wawancaranya selesai. Tapi di dada Raya, detaknya belum tenang. Karena di luar rumah, angin mulai bertiup lebih kencang, dan sesuatu sedang menunggu untuk terjadi. Hari pengumuman beasiswa datang bersamaan dengan musibah. Dari pagi langit sudah gelap, angin kencang menyapu genteng, dan suara guntur terdengar bersahut-sahutan. Menjelang siang, hujan turun tanpa henti. Deras. Air got meluap ke jalan, lalu masuk ke dalam rumah-rumah yang lantainya rendah. Termasuk rumah Bu Warti dan Raya. Lantai dapur penuh genangan. Kasur sudah digulung dan disandarkan ke dinding. Raya duduk di bangku plastik, memeluk tas kecilnya. Wajahnya pucat. Matanya terus menatap HP di tangannya, berharap ada sinyal, berharap ada notifikasi. Tapi layar HP mendadak mati. Hitam. Tak bisa dinyalakan lagi. Bu. HP-nya mati. Suara Raya kecil, hampir tak terdengar karena derasnya hujan di atap seng. Bu Warti yang sedang memindahkan ember air berhenti, menoleh cepat. "Mati kenapa?" "Baterai." Raya menggeleng, lalu berkata, "Air masuk. Tadi aku sempat lihat ada email masuk, tapi belum sempat buka." Nadanya mulai gemetar. Tangannya dingin. Wajahnya pucat. Bu Warti menatap anaknya sesaat, lalu meletakkan ember begitu saja dan berjalan cepat ke pintu. Ia membuka pintu rumah yang sudah didorong air setinggi betis. "Ayo, ikut ibu. Kita cari HP," katanya sambil menarik tangan Raya. "Ibu mau kemana?" Hujannya deras. Seru Raya panik. Tapi Bu Warti sudah menapaki jalan gang yang penuh air kotor. Bajunya basah sampai ke paha. Langkahnya pelan karena licin. Raya mengikuti dari belakang sambil memegangi tasnya erat-erat. Mereka berhenti di rumah Bu Darmi, tetangga yang punya warung. Bu, pinjam HP-nya sebentar. "Ya? Anak saya mau buka email penting," kata Bu Warti dengan suara hampir tak kedengaran karena napasnya terengah. Bu Darmi mengangguk dan langsung menyerahkan HP-nya. "Cepet aja ya, sinyalnya jelek kalau hujan begini," ujarnya sambil menarik selendang. Dengan langkah cepat tapi hati-hati, mereka menuju posko darurat RW, sebuah bangunan kecil dengan lampu menyala dan colokan listrik yang masih hidup. Raya duduk di lantai, membuka email lewat HP Bu Darmi. Tangannya dingin, basah, dan gemetar. Jari-jarinya beberapa kali salah tekan. Bu Warti duduk di sampingnya, memegangi bahu anaknya. Pelan-pelan. "Nak, bismillah." Suara hujan masih deras, terdengar di luar seperti air jatuh dari langit tanpa jeda. Beberapa warga lain ikut melihat dari kejauhan, penasaran. Dalam layar, satu email terbuka perlahan. Raya membaca pelan-pelan. Awalnya tak yakin, tapi lalu matanya membesar. Mulutnya terbuka, tapi tak ada suara keluar. Ia menoleh ke ibunya, lalu kembali ke layar. Di sana, hanya ada satu kata besar yang menonjol. "Selamat." Tak ada penjelasan panjang. Tak perlu. Karena kata itu cukup untuk menjatuhkan air matanya. Ia langsung memeluk Bu Warti erat. "Bu, aku diterima. Bu, aku lolos." Isaknya pecah. Bu Warti menutup mulutnya dengan tangan. Matanya memerah. Tapi tak bisa bicara. Hanya bisa mengangguk sambil terus memeluk anaknya. Di luar, beberapa warga mulai tahu. Salah satu anak tetangga bertanya pelan, "Itu yang dari Inggris, ya?" Yang lain menjawab, "Iya,
katanya anak Buarti keterima beasiswa. Mereka berdiri diam. Tak ada yang bisa berkata-kata. Beberapa yang dulu pernah meremehkan hanya menatap dari kejauhan. Wajah-wajah itu kaku, seolah tak percaya. Tapi Buarti tidak peduli. Raya juga tidak. Di dalam pelukan itu, hanya ada rasa lega, bahagia, dan satu kesadaran yang perlahan tumbuh di hati mereka. Perjalanan belum selesai, tapi inilah titik di mana semuanya berubah. Dan entah apa yang akan menanti setelah ini. Di hari keberangkatan, gang sempit itu penuh orang. Dari ujung jalan sampai depan rumah, warga berdiri berjejer. Anak-anak kecil duduk di pagar. Ibu-ibu membawa bunga seadanya. Dan bapak-bapak hanya berdiri sambil menyeka keringat. Suasana berbeda dari biasanya. Tak ada suara gosip. Tak ada teriakan. Semua diam, menatap satu titik. Raya yang berdiri dengan koper besar dan tas ransel di punggung. Ia mengenakan kemeja putih bersih dan celana hitam panjang. Wajahnya tegang, tapi matanya bersinar. Ia menyalami satu persatu tetangga yang dulu sering menganggapnya sebelah mata. Tapi hari itu, mereka semua datang. Bukan hanya untuk melepas, tapi juga untuk mengakui bahwa mereka salah. Maaf ya, Ray. Dulu saya suka ngomong sembarangan. Tapi kamu hebat, kata Bu Darmi, sambil memeluknya erat. Raya tersenyum kecil, lalu menjawab pelan. Terima kasih, Bu. Beberapa ibu lain ikut memeluk, memberikan amplop, makanan, bahkan hanya sekadar genggaman tangan. Rani, teman sekolahnya yang dulu sering mengejek, berdiri paling belakang. Ia tak bicara apa-apa, hanya menunduk sambil menggenggam ponsel. Raya sempat melirik, lalu mengangguk pelan. Tak ada dendam, tak ada marah, hanya rasa lega. Semua telah terlewati. Buarti berdiri di samping Raya, memegangi tangan anaknya sejak tadi. Wajahnya kering, tanpa air mata. Tapi napasnya pendek, dan genggaman tangannya sangat erat. Kamu yakin semua udah dibawa? Tanya Buarti sambil membetulkan ransel di bahu Raya. Iya, Bu. Udah lengkap, jawab Raya pelan. Keduanya saling menatap. Lalu Buarti menarik Raya ke pelukannya. Lama, tanpa suara. Hanya dada yang naik turun menahan tangis. Lalu Buarti berbisik di telinga anaknya, dengan suara sangat pelan. Kalau ibu nggak ada nanti, jangan berhenti jalan, ya, nak. Raya memejamkan mata. Ia tak jawab, hanya mengangguk kecil dalam pelukan itu. Di belakang mereka, suara mobil travel mulai menyala. Sopir memberi isyarat waktu sudah mepet. Raya mencium tangan ibunya, lalu memeluknya sekali lagi. Ia masuk ke mobil perlahan, menoleh sekali, lalu 2 kali. Di luar jendela, gang sempit itu terasa seperti dunia kecil yang dulu menekannya, tapi kini mendorongnya pergi dengan penuh doa. Mobil melaju pelan, dan suara warga mulai samar, tergantikan oleh suara mesin dan detak jantung yang makin cepat. Raya menatap ke depan. Ke perjalanan yang belum pernah ia bayangkan sejauh ini. Beberapa tahun kemudian, di panggung kelulusan Oxford, ribuan orang duduk rapi di depan aula besar. Para lulusan memakai toga hitam, berdiri dengan bangga di bawah langit Eropa yang cerah. Raya melangkah ke podium, membawa secari kertas. Wajahnya tenang. Tapi saat mulai bicara, tangannya sedikit gemetar. Ia membuka pidatonya dengan suara jernih dan bahasa Inggris yang fasih. Tapi kalimat pertamanya ia ucapkan dalam bahasa Indonesia. Semua ini bukan karena saya hebat, tapi karena ada satu tangan kasar yang terus mendorong saya maju. Ia berhenti, menatap ke arah kamera. Lalu matanya berkaca. Karena di balik sorak-sorai hadirin, ada satu kursi kosong dan sebuah pertanyaan di hati Raya yang tak pernah benar-benar terjawab. Cerita ini mengingatkan kita bahwa doa ibu dan tekad yang tulus bisa menembus segala keterbatasan. Jangan pernah remehkan mimpi, sekecil apapun asal dijalani dengan sungguh-sungguh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe untuk kisah inspiratif lainnya.